Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 khususnya yang daring atau belajar di rumah, materi untuk hari ini yang Ustazah sampaikan akan Ustazah jelaskan di video ini. Jadi silakan simak baik-baik videonya, kemudian silakan kerjakan latihannya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, pembahasan yang pertama hari ini Ustazah membahas tryout 1 nomor 33, masih membahas tentang kesebangunan dan kongruen. Jadi kalian bisa lihat di buku detik-detik di tryout 1 nomor 33. Soal yang pertama, pada pukul 10 pagi Fahmi mengamati tiang listrik dan tiang telepon. Fahmi akan menentukan selisih tinggi antara tiang listrik dan tiang telepon. Pada saat itu juga Fahmi mengukur panjang bayangan tiang listrik, tiang telepon dan badannya berturut-turut 6 meter, 4,2 meter dan 90 cm. Jika tinggi badan Fahmi 150 cm, berapa selisih tinggi antara tiang listrik dan tiang telepon? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan informasi apa saja yang terletak pada soal. Oke, yang pertama yaitu di situ ada 3 benda, yaitu Fahmi, tiang listrik dan tiang telepon. Dan terdapat panjang bayangan dari masing-masing benda tersebut. Oke. Ya. Silakan simak di ini. Jadi kita ada Fahmi, ada tiang listrik, dan ada tiang telepon. Selanjutnya diketahui panjang bayangan masing-masing, di mana panjang bayangan tiang listrik 6 meter, panjang bayangan telepon 4,2 meter, dan panjang bayangan Fahmi 90 cm. Selanjutnya informasi yang berikutnya adalah panjang atau tinggi Fahmi. Tinggi badan Fahmi yaitu 150 cm. Nah, dari gambar atau ilustrasi yang Ustazah gambarkan, kalian bisa lihat bahwa terdapat 3 buah segitiga dari masing-masing benda yang membentuk suatu segitiga yang saling sebangun. Ya, Ustazah kasih contoh. Jadi segitiga panjang tinggi Fahmi dan bayangan, kemudian segitiga tiang telepon dan segitiga tiang listrik, di mana masing-masing dalam satu sudut pandang yang sama. Oke, perhatikan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah gambarkan pada bangun datar segitiga. Ya, seperti ini. Jadi ada 3 buah segitiga 1. Ya, ada segitiga 1. Jadi ini segitiga 1, segitiga 2, dan segitiga yang ketiga. Di sini ada, misalnya Ustazah beri A, B, C di sudut pandang yang sama, A, D, E. Dari sudut pandang A juga tiang listrik A, F, G. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 buah segitiga yang membentuk atau yang saling sebangun. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep dari segitiga sebangun. Kita buat masing-masing, yaitu yang pertama segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga A, D, E, A, D, E, dan sebangun dengan segitiga A, F, G. Oke, ini adalah yang kita peroleh di awal konsep kesebangunan. Setelah kita mengetahui segitiga yang saling sebangun, kita akan menentukan panjang sisi yang bersesuaian yang memiliki sisi yang sebanding. Kita sudah memiliki
Jadi kita miliki lagi segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE sebangun dengan segitiga AFG. Dari sini kita peroleh bahwa sisi AB sebanding dengan sisi AD. Sama dengan sisi BC sebanding dengan sisi DE. Sama juga sisi AC sebanding dengan sisi AE. Itu perbandingan antara segitiga 1 dan segitiga 2. Selanjutnya kita perbandingkan antara segitiga 2 segitiga 2 dan segitiga yang ketiga. Kita perhatikan segitiga 2, segitiga ADE sebangun dengan segitiga AFG. Dari sini kita peroleh bahwa sisi AD sisi AD sebanding dengan sisi AF, sama dengan sisi AE sebanding dengan sisi AEG, dan yang lain sisi DE sebanding dengan sisi FG. Nah, karena tujuan kita adalah mengetahui selisih, jadi dari sini tadi kita diminta untuk mengetahui selisih antara tinggi tiang tinggi tiang telepon dan tiang listrik. Nah, di sini tiang listrik ini. Maka selisihnya adalah selisih dari tiang listrik dan tiang telepon. Tapi kita harus cari tahu berapakah tinggi masing-masing tiang listrik dan tiang telepon. Untuk tiang telepon dulu, berarti berapakah panjang DE? Ustazah beri simbol misal X ya. Jadi Ustazah pakai segitiga yang pertama DE, berarti kita pakai yang segitiga ini, sisi yang ini. Kemudian kita pilih AD atau sisi ADAE. Perhatikan di gambar. Di gambar, sisi yang terdapat angka itu adalah sisi AB, AD. Sisi AC dan AE kita tidak mengetahui berapakah panjang dari masing-masing sisinya. Maka kita tidak menggunakan sisi yang ini. Kita menggunakan sisi yang perbandingan dua sisi ini. Oke. AB 4,2 meter. Jika Ustazah semua digantikan ke senti, maka dikalikan 100 karena turun, yaitu 420 cm. Sama halnya untuk yang 6 meter sama dengan 600 cm. Seperti itu. Jadi panjang AB 90 cm banding AD 420 cm sama dengan BC 150 cm dibanding dengan DE. Nah, DE karena kita tahu Ustazah beli tanda X. Nah, untuk menyederhanakan dua pecahan di mana di tengah-tengah ada sama dengan, kalian boleh menyederhanakan atas dan bawah atau kanan dan kiri. Nah, kalian boleh menyederhanakan atas dan bawah atau kanan dan kiri. Nah, Ustazah ambil atas dan bawah. Ustazah bagi dengan 10. Coret, coret. Atas dan bawah Ustazah bagi dengan 3, dibagi 3. Kemudian 42 dibagi 3 adalah 14. Ini 3 ya. Nah, selanjutnya jika 3 dan 14 tidak bisa disederhanakan lagi, Ustazah ambil yang bagian penyebut ya. Jadi di sini ada angka 3 dan angka 150. Ustazah sederhanakan di 3, dibagi 3 1, dibagi 3
Maka dari sini kita akan dapatkan 1 kali X itu adalah X, 14 kali 50 adalah 700. Jadi kita peroleh sisi X atau sisi DE adalah 700 cm, atau kalau jadikan meter 7 cm. Nah, untuk panjang tiang listrik, kita cari panjang tiang listrik ya. Kita cari panjang tiang listrik. Kita cari GF. Maka kita fokus pada sisi yang ini dan sisi yang bawah atau sisi alas, yaitu AD dan AF. Kita pakai ini. Nah, sisi ini kita tidak pergunakan. Maka sisi AD adalah 420 dibanding dengan 600 sama dengan sisi AE, ini sisi DE ya. DE adalah X tadi. X ini adalah kita peroleh di sebelumnya, yaitu 700 cm. Kalau kita ngomongkan cm 700, kalau dijadikan meter jadi 7 meter. Masih dalam cm, maka 700 dibanding dengan Y. Y adalah panjang dari tiang listrik. Kita sederhanakan, boleh atas bawah atau kanan kiri. Nah, ini saya coret. Nah, Ustazah coret, maka ini yang atas bawah dibagi 6 masing-masing. Yang atas dibagi 6 7, yang bawah dibagi 6 1. Kalau kalian sudah menyederhanakan ternyata sudah habis, maka dilihat kanan dan kiri. Jika penyebut masih ada yang bisa disederhanakan, jadi misalnya ini 7 dan 700, maka disederhanakan lagi 7 dibagi 7 1, 700 bagi 1, 700 bagi 7 100. Maka kita peroleh Y adalah 100 kali 10. Di sini tadi masih ada 10, maka Y atau panjang tiang listrik adalah 1000 cm atau sama dengan 10 meter. Dari sini kita peroleh bahwa selisih antara tiang listrik dan tiang telepon adalah 10 meter dikurangi dengan 7 meter, yaitu sama dengan 3 meter. Oke, jadi soal yang pertama kita peroleh panjang selisih antara tiang listrik dan tiang telepon adalah 3 meter. Soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, khususnya yang daring atau belajar di rumah, materi untuk hari ini yang Ustazah sampaikan akan Ustazah jelaskan di video ini. Jadi silakan simak baik-baik videonya, kemudian silakan kerjakan latihannya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, pembahasan yang pertama hari ini Ustazah membahas tryout 1 nomor 33, masih membahas tentang kesebangunan dan kongruen. Jadi kalian bisa lihat di buku detik-detik di tryout 1 nomor 33. Soal yang pertama, pada pukul 10 pagi Fahmi mengamati tiang listrik dan tiang telepon. Fahmi akan menentukan selisih tinggi antara tiang listrik dan tiang telepon. Pada saat itu juga Fahmi mengukur panjang bayangan tiang listrik, tiang telepon, dan badannya berturut-turut 6 meter, 4,2 meter, dan 90 cm. Jika tinggi badan Fahmi 150 cm, berapa selisih tinggi antara tiang listrik dan tiang telepon? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan informasi apa saja yang terletak pada soal. Oke, yang pertama yaitu di situ ada 3 benda, yaitu Fahmi, tiang listrik, dan tiang telepon. Dan
terdapat panjang bayangan dari masing-masing benda tersebut. Oke, ya, silakan simak di ini. Jadi kita ada Fahmi, ada tiang listrik, dan ada tiang telepon. Selanjutnya diketahui panjang bayangan masing-masing, di mana panjang bayangan tiang listrik 6 meter, panjang bayangan telepon 4,2 meter, dan panjang bayangan Fahmi 90 cm. Selanjutnya, informasi yang berikutnya adalah panjang atau tinggi Fahmi. Tinggi badan Fahmi yaitu 150 cm. Nah, dari gambar atau ilustrasi yang Ustazah gambarkan, kalian bisa lihat bahwa terdapat 3 buah segitiga dari masing-masing benda yang membentuk suatu segitiga yang saling sebangun, ya. Ustazah kasih contoh, jadi segitiga panjang tinggi Fahmi dan bayangan, kemudian segitiga tiang telepon, dan segitiga tiang listrik, di mana masing-masing dalam satu sudut pandang yang sama. Oke, perhatikan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah gambarkan pada bangun datar segitiga, ya, seperti ini. Jadi ada 3 buah segitiga 1, ya, ada segitiga 1. Jadi ini segitiga 1, segitiga 2, dan segitiga yang ketiga. Di sini ada, misalnya Ustazah beri A, B, C di sudut pandang yang sama, A, D, E. Dari sudut pandang A juga tiang listrik A, F, G. Seperti ini. Jadi ada 3 buah segitiga yang membentuk atau yang saling sebangun. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep dari segitiga sebangun. Kita buat masing-masing, yaitu yang pertama segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga A, D, E, A, D, E, dan sebangun dengan segitiga A, F, G. Oke, ini adalah yang kita peroleh di awal konsep kesebangunan. Oke, next, kita mengetahui segitiga yang saling sebangun, kita akan menentukan panjang sisi yang bersesuaian yang memiliki sisi yang sebanding. Kita sudah memiliki, jadi kita miliki lagi segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE sebangun dengan segitiga AFG. Dari sini kita peroleh bahwa sisi AB sebanding dengan sisi AD. Sama dengan sisi BC sebanding dengan sisi DE. Sama juga sisi AC sebanding dengan sisi AE. Itu perbandingan antara segitiga 1 dan segitiga 2. Selanjutnya kita perbandingkan antara segitiga 2 segitiga 2 dan segitiga yang ketiga. Kita perhatikan segitiga 2, segitiga ADE sebangun dengan segitiga AFG. Dari sini kita peroleh bahwa sisi AD sebanding dengan sisi AF, sama dengan sisi AE sebanding dengan sisi AG, dan yang lain sisi DE
sebanding dengan sisi FG. Nah, karena tujuan kita adalah mengetahui selisih, jadi dari sini tadi kita diminta untuk mengetahui selisih antara tinggi tiang, ya, tinggi tiang telepon dan tiang listrik. Nah, di sini tiang listrik ini. Maka selisihnya adalah selisih dari tiang listrik dan tiang telepon. Tapi kita harus cari tahu berapakah tinggi masing-masing tiang listrik dan tiang telepon. Untuk tiang telepon dulu, berarti berapakah panjang DE? Ustazah beri simbol misal X, ya. Jadi Ustazah pakai segitiga yang pertama DE, berarti kita pakai yang segitiga ini, sisi yang ini. Kemudian kita pilih AD atau sisi ADAE. Perhatikan di gambar. Di gambar, sisi yang terdapat angka itu adalah sisi AB, AD. Sisi AC dan AE kita tidak mengetahui berapakah panjang dari masing-masing sisinya. Maka kita tidak menggunakan sisi yang ini. Kita menggunakan sisi yang perbandingan dua sisi ini. Oke. AB 4,2 meter. Jika Ustazah semua digantikan ke senti, maka dikalikan 100 karena turun, yaitu 420 cm. Sama halnya untuk yang 6 meter sama dengan 600 cm. Seperti itu. Jadi panjang AB 90 cm banding AD 420 cm sama dengan BC 150 cm dibanding dengan DE. Nah, DE karena kita tahu Ustazah beli tanda X. Nah, untuk menyederhanakan dua pecahan di mana di tengah-tengah ada sama dengan, kalian boleh menyederhanakan atas dan bawah atau kanan dan kiri. Nah, kalian boleh menyederhanakan atas dan bawah atau kanan dan kiri. Nah, Ustazah ambil atas dan bawah. Ustazah bagi dengan 10. Coret, coret. Atas dan bawah Ustazah bagi dengan 3, dibagi 3. 3. Kemudian 42 dibagi 3 adalah 14. 3 ya. Nah, selanjutnya jika 3 dan 14 tidak bisa disederhanakan lagi, Ustazah ambil yang bagian penyebut ya. Jadi di sini ada angka 3 dan angka 150. Ustazah sederhanakan 3 dibagi 3 1 dibagi 3 50. Maka dari sini kita akan dapatkan 1 kali X itu adalah X, 14 kali 50 adalah 700. Jadi kita peroleh sisi X atau sisi DE adalah 700 cm atau kalau jadikan meter 7 cm. Nah, untuk panjang tiang listrik kita cari panjang tiang listrik ya. Kita cari panjang tiang listrik. Kita cari GF. Maka kita fokus pada sisi yang ini dan sisi yang bawah atau sisi alas, yaitu AD dan AF. Kita pakai ini. Nah, sisi ini kita tidak pergunakan. Maka sisi AD adalah 420 dibanding dengan 600 sama dengan sisi AE. Ini sisi DE ya. DE adalah X tadi. X ini adalah kita peroleh di sebelumnya yaitu 700 cm. Kalau kita ngomongkan senti 700, kalau dijadikan meter jadi 7 meter. Kita masih dalam senti, maka 700 dibanding dengan Y. Y adalah panjang dari tiang listrik. Kita sederhanakan boleh atas bawah
atau kanan kiri. Nah, ini Tata coret. Nah, Ustazah coret, maka ini yang atas bawah dibagi 6 masing-masing, yang atas dibagi 6 7, yang bawah dibagi 6 1. Kalau kalian sudah menyederhanakan ternyata sudah habis, maka dilihat kanan dan kiri. Jika penyebut masih ada yang bisa disederhanakan, jadi misalnya ini 7 dan 700, maka disederhanakan lagi 7 dibagi 7 1, 700 bagi 1, 700 bagi 7 100. Maka kita peroleh Y adalah 100 kali 10. Di sini tadi masih ada 10, maka Y atau panjang tiang listrik adalah 1000 cm atau sama dengan 10 meter. Dari sini kita peroleh bahwa selisih antara tiang listrik dan tiang telepon adalah 10 meter dikurangi dengan 7 meter, yaitu sama dengan 3 meter. Oke, jadi soal yang pertama kita peroleh panjang selisih antara tiang listrik dan tiang telepon adalah 3 meter. Soal berikutnya. Oke ya, jadi jawaban yang berikutnya adalah untuk selanjutnya, soal terakhir yang tadi dibahas yaitu tryout 2 nomor 33, masih tentang kesebangunan dan kongruen. Jika dilihat dari gambar, maka ini adalah kesebangunan. Kenapa? Karena bentuknya sama namun ukurannya berbeda. Jadi ini adalah salah satu contoh dari kesebangunan. Soal nomor 33. Sebuah foto berukuran tinggi 40 cm dan lebar 30 cm ditempel pada sebuah kertas karton. Foto tersebut akan dipasang di tengah-tengah kertas. Jadi kalian lihat di sini ada foto yang ditempelkan pada kertas karton dan terletak di tengah-tengah. Jarak foto tepi kanan, kiri, dan atas adalah 3 cm. Nah, jadi di sini ada jarak foto di sini 3 cm. Jadi di sini ada 3 cm. Di sini juga ada 3 cm. Di sini ada 3 cm. Nah, sementara itu di bawah foto diberi jarak tertentu dari tepi bawah kertas karton untuk tempat tulisan. Jadi misalnya di sini ada tulisan Ustazah Rita. Nah, tugas kalian adalah menentukan jarak antara foto dengan tepi bawah kertas karton. Nah, jadi seperti ini. Berapakah jarak antara foto dan kertas karton? Nah, ini yang harus kalian temukan. Oke, simak pembahasannya. Di sini tadi kita peroleh bahwa tinggi kertas karton 40 cm dan 30 cm. Jadi di sini di sini tingginya 40 cm, lebarnya 30 cm. Kemudian jarak kanan kiri 3 cm. Jadi di sini 3 cm. Di sini 3 cm. Di sini juga 3 cm. Nah, di sini 3 cm ya, 3 cm. Oke, saya hapus dulu biar tidak. Di sini 3 cm. Oke, dari sini kita
kalian mendapatkan ada 2 buah bangun datar. Di sini karena berupa foto dan karton, ini adalah bangun persegi panjang ya, dengan panjang 30 cm, kemudian lebarnya 40 cm. Nah, di sini ada sudah beri A, B, C, D, kemudian untuk foto E, F, G, H. Mereka saling sebangun. Maka karena mereka saling sebangun, kita peroleh bangun datar A, B, C, D sebangun dengan E, F, G, H. Tuh. Nah, dari sini kita peroleh sisi-sisi yang saling sebanding, sisi-sisi yang bersesuaian saling sebanding, yaitu sisi AB sebanding dengan EF, kemudian BC sebanding dengan FG, kemudian ya dari sini kalian bisa lihat ya, dari EF, kemudian BC dengan FG, kemudian CD dibanding dengan GH, dan yang terakhir adalah sisi AD sebanding dengan EH. Jadi ada 4 sisi yang saling bersesuaian. Karena ini adalah bangun persegi panjang, maka panjang AB sama dengan CD, maka perbandingan ini sama. Jadi Ustazah hanya memakai yang AB. BC juga sama dengan AD, Ustazah pakai yang BC. Jadi ini tidak Ustazah pakai. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi kalian fokus pada sisi AB banding EF dan sisi BC banding FG. Nah, kita tentukan dulu panjang masing-masing sisi. Panjang AB dari soal kita peroleh bahwa panjang AB adalah 30 cm. Panjang EF. Nah, EF ini yaitu panjangnya. Nah, karena di sini 30 cm, 30 cm, maka panjang EF adalah 30 cm dikurangi 3 dikurangi 3. Di sini adalah panjangnya 30 dikurangi 6, yaitu 24 cm. 24 cm sama dengan BC adalah 40 cm dibanding dengan FG adalah panjang gambar, panjang foto. Di sini kan 40 cm dari titik karton C ke titik D, B adalah 40 cm. Di sini 30 cm, maka 4 di sini Ustazah beri misalnya X. Jadi 40 dikurangi 3, 37 min X. Berarti panjangnya ini adalah 37 min X. 37 min X. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ini ya, kita sudah masukkan semuanya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan masing-masing angka. Kalian menyederhanakan boleh penyebut dan pembilang ya dalam satu ruas, atau penyebut dengan penyebut, atau pembilang dengan pembilang ya, penyebut dengan penyebut, atau pembilang atau pembilang, atau gampangnya kalian menyederhanakan atas dengan bawah atau kanan dengan kiri ya. Nah, untuk ini Ustazah akan menyederhanakan. Ustazah bagi 10, tinggal 3 dan 4. Selanjutnya antara penyebut dan pembilang Ustazah bagi dengan 3, dibagi 3 1, bagi 3 8. Oke. Selanjutnya jika sudah selesai, kalian bisa mengalihkan silang. 1 kalikan 37 min X, 37 min X sama dengan 4 kali 3, 32. Dari sini negatif X
pindah ruas menjadi X, maka 37 dikurangi 2, 37 dikurangi 32, maka nilai X adalah 5. Jadi jarak antara foto dengan karton adalah 5 cm. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan mandiri soal-soal yang sudah Ustazah jelaskan. Kalian coba sendiri, kalian ulangi terus, dan kalian belajar tentang konsep kesbangunan dan kongruen. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian kerjakan ya, kerjakan soal pada halaman 122. Untuk tugas silakan kerjakan halaman 122 nomor yaitu 33 dan 34. Masih sama yaitu tentang kesbangunan dan kongruen. Ya, silakan kerjakan. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.